Halo guys, hai, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik. Dan topik ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar-komentar kalian di bawah. Baik, kita langsung saja masuk untuk topik kali ini. Saya akan membahas tentang cara berbagi yang benar. Oke. Jadi di sini sebelum saya membahas lebih dalam, mari kita lihat dulu pengertian dari kata berbagi itu. Jadi di sini pengertian berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Itu pengertian dari berbagi. Nah, berbagi juga itu bisa kepada Tuhan, bisa kepada sesama kita, dan juga bisa kepada alam. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu dia tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain. Kemudian jadi manusia itu saling membutuhkan. Saya membutuhkan seseorang dan seseorang itu juga membutuhkan saya. Jadi kita saling membutuhkan. Nah, kemudian berbagi kepada sesama adalah hal penting. Mengapa penting? Karena tanpa berbagi, kita sebagai manusia itu akan kehilangan arah dan arti dari makhluk sosial itu sendiri. Seperti begitu. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan 9 cara berbagi yang benar. Cara pertama yang termasuk dalam berbagi yang benar yaitu poin pertama adalah jika kita berbagi, jangan dengan keadaan terpaksa. Jadi ketika kita berbagi, misalnya tadi berbagi uang atau berbagi misalnya barang atau sesuatu yang penting kepada orang lain, itu jangan kita berbagi dengan terpaksa. Jadi kita harus berbagi itu dengan sukacita, dengan ikhlas, biar apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan bermakna, begitu, akan bermakna positif. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu kita tidak boleh memberi supaya dihormati oleh manusia. Jadi ada baiknya itu sebelum kita memberikan sesuatu, misalnya dalam bentuk uang atau misalnya dalam bentuk ilmu pengetahuan atau apapun lah yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, itu kita jangan berbagi supaya kita dihargai atau dihormati oleh mereka. Itu namanya kita tidak memberikan sesuatu itu kepada seseorang itu tidak dengan ikhlas, begitu. Jadi ada alasan dibalik kita memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Jadi kita harus berpikir dulu, kita harus tanyakan kepada pribadi kita sendiri, apakah saya memberi ini ada ada maksud dibalik pemberian saya atau memang saya berbagi dengan ikhlas, gitu. Nah, apakah saya memberi ini untuk mendapat pujian dari manusia kah atau mendapat pujian dari Tuhan? Nah, itu kita harus berpikir lagi sebelum kita berbagi atau memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga di sini yaitu saat kita memberi atau berbagi dengan orang lain, itu usahakan jangan pamer. Maksudnya kita memberikan sesuatu barang atau misalnya dalam bentuk pertolongan, ya. Misalnya dalam bentuk pertolongan atau dalam bentuk materi atau dalam bentuk ilmu pengetahuan atau dalam bentuk pengalaman hidup kita atau dalam bentuk kisah hidup kita berbagi kepada orang lain, itu
usahakan supaya kita jangan kelihatannya itu seperti pamer, pamer kepada orang lain begitu. Misalnya contoh misalnya saya memberikan sesuatu kepada teman saya, terus saya menceritakan kepada orang lain, kamu tahukah tidak, saya dari tadi tuh saya sempat bantu dia misalnya 20 juta, atau tadi saya sempat bantu orang ini, si A ini 50 juta. Itu tidak boleh. Atau misalnya saya memberikan misalnya contoh kecilnya misalnya baju atau celana atau sesuatu begitu, saya memberikan kepada kawan saya atau siapapun itu. Nah itu yang tadi tidak boleh seperti misalnya saya harus menceritakan ke orang lain, lagi pamer ke orang lain, kamu tahukah tidak, tadi tuh saya ada kasih dia baju, saya ada kasih dia celana misalnya, atau saya ada kasih dia laptop. Itu tidak boleh, itu sangat-sangat tidak boleh sekali. Itu namanya kita pamer kita punya kebaikan kepada orang lain. Sebenarnya tidak boleh seperti begitu. Jadi cukup hanya kita dan juga orang yang kita bantu, itu dia yang tahu. Jadi cukup saya dan dia yang tahu, tidak perlu orang ketiga, orang keempat, itu tidak perlu. Cukup hanya saya sama orang yang saya bantu sama Tuhan. Maaf ya guys, ada suara motor di belakang. Jadi ya itu, cukup hanya saya, hanya orang yang saya bantu dan juga Tuhan. Cukup hanya itu yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Kemudian itu poin ketiga. Kemudian poin yang keempat itu yaitu memberi atau berbagi bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Jadi apalagi kita ini khususnya saya secara pribadi itu kan beragama Kristen. Jadi memang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen itu harus memberi atau berbagi kepada sesama kita. Itu harus begitu, diharuskan begitu. Jadi kita sebagai manusia itu ya kita harus menolong orang itu ya harus dengan ikhlas, atau berbagi kepada orang itu dengan ikhlas begitu. Bukan hanya misalnya saya pilihan hari ini itu saya tidak mau bikin apa-apa, saya hanya mau tenang, saya tidak mau bantu orang, saya tidak mau begini begitu. Itu tidak boleh. Jadi misalnya kayak ada orang yang meminta tolong kepada kita, nah itu kita bisa memberikan pertolongan itu begitu. Kita bisa berbagi tenaga kita misalnya, atau apa yang kita mampu itu kepada si orang yang membutuhkan ini. Nah itu poin keempat. Sekarang poin yang kelima. Jika kita harus tunggu poin kelima ya, poin kelima di sini kita tidak harus tunggu sampai kaya raya. Jadi dalam hal kita membantu orang lain, misalnya teman kita atau saudara kita atau keluarga kita, bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Nah ketika misalnya mereka hari itu membutuhkan sesuatu barang dan memang ada pada kita, ya kita harus memberi dengan ikhlas, kita harus berbagi begitu. Kalau misalnya barang yang mereka membutuhkan tuh ada pada kita, ya kita harus otomatis berbagi, walaupun kondisi saat itu tuh memang mungkin kita lagi kekurangan, atau misalnya kita lagi pas-pasan. Terus misalnya nih contoh ya, misalnya uang kita di dompet misalnya tinggal 5.000, terus ada yang datang, terus ada yang sampaikan, aduh kakak ada 2.000 kak, saya bisa pinjam kak. Nah kan uang kita 5.000, jadi kita bisa berbagi kepada mereka misalnya 2.000 atau 3.000. Jadi kita tidak perlu berpikir terlalu panjang begitu, karena begini, ketika kita memberkati orang lain, orang yang lagi mengalami kesusahan, itu pasti berkat juga yang akan kembali ke kita itu dengan ukuran yang sama begitu. Ukuran yang kita berikan kepada orang lain, nah ukuran itu dia akan kembali kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut akan misalnya hari esok, misalnya aduh saya harus makan apa, atau saya harus minumnya seperti apa. Nah itu kita tidak perlu pikir begitu, karena
itu kembali lagi kepada hukum alam itu, apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Misalnya walaupun kita tidak mendapatkan pertolongan dari orang yang kita tolong, tetapi pastinya akan ada orang lain lagi yang menolong kita begitu di waktu yang berbeda. Nah, seperti begitu, itu poin kelima. Jadi kita tidak perlu tunggu sampai kaya raya 20 tahun atau 50 tahun baru kita berbagi kepada orang. Itu tidak perlu. Kalau bisa sekarang berarti ya sudah, kita berbagi sekarang dengan apa yang kita punya ya. Seperti begitu. Itu poin kelima. Sekarang poin keenam, yaitu kita memberi atau berbagi harus ikhlas. Nah, kata ikhlas itu yang memang tadi saya sudah tekankan ulang-ulang. Jadi kita harus memberi atau berbagi kepada orang lain itu harus dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, seperti begitu, tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan. Kita tidak boleh juga menuntut orang lain untuk berbagi juga dengan kita. Ketika misalnya kita berbagi sesuatu kepada orang lain, ya kita tidak perlu misalnya ketika kita berbagi kepada seseorang, berapa hari kemudian kita mengalami kesusahan, terus kita menuntut orang yang kita tolong itu, "Woi, saya sudah tolong kau misalnya 1 minggu yang lalu, jadi kau juga tolong saya sekarang. Saya juga lagi kesusahan begini-begini." Nah, itu kan sama aja kita tidak membantu dia atau berbagi sesuatu dengan dia tuh dengan tidak ikhlas begitu. Ya kita maksudnya apa ya? Harus ada imbalan begitu kan, tidak boleh seperti begitu. Jadi kita harus berbagi ya harus dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tanpa alasan. Jadi kita berbagi ya berbagi saja. Nah, itu poin ke-6. Poin yang ke-7 itu kita harus memberi atau berbagi semampu kita. Jadi ketika misalnya ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, terus barang itu kita tidak punya, ya kita langsung jujur saja sampaikan kepada dia, "Aduh saudara, maaf, apa yang saudara butuhkan itu saya juga tidak ada, saya juga belum punya, begitu, saya juga belum miliki, jadi minta maaf." Jadi kita harus bicara itu apa adanya. Kalau kita tidak ada, ya sudah, kita harus jujur sampaikan bahwa kita tidak ada, kita belum bisa untuk misalnya menolong, atau kita belum ada waktu untuk misalnya berbagi kisah dan lain-lain. Tinggal kita jujur saja sampaikan apa adanya kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Itu poin ke-7. Dan sekarang poin ke-8 itu, jika kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan pernah mengambil kembali. Jadi misalnya contoh, saya memberikan misalnya motor, ya, memberikan motor kepada seseorang, kemudian pada saat tertentu, misalnya kayak 1 minggu kemudian itu saya ada masalah dengan dia, terus saya sampaikan kepada dia, "Iyo, marah terus, motor yang kemarin tuh mana, saya mau ambil kembali." Nah, itu contoh kecil. Atau misalnya ada laki-laki dengan perempuan, mereka dua ini pacaran, kemudian si cowoknya ini sudah membelikan barang-barang yang memang disukai oleh si ceweknya ini. Jadi dia membelikan semua apa yang diinginkan oleh ceweknya. Nah, itu dia sudah penuhi. Kemudian suatu ketika 2 tahun kemudian hubungan mereka ini kandas, jadi mereka ini putus begitu. Mereka putus, kemudian si cowoknya ini langsung sampaikan, "Ya, sekarang kita punya hubungan sudah putus, jadi saya minta kembali barang-barang semua, tas-tas mahal yang saya belikan, atau misalnya motor yang saya belikan, saya minta kembali semua." Nah, itu kan namanya memberikan itu semua tuh dengan tidak ikhlas begitu, dengan ada alasan di balik itu. Jadi tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau kita sudah memberikan memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti pada saat orang lain itu terima barang yang kita sudah berikan kepada dia, otomatis itu sudah menjadi miliknya dia, bukan miliknya kita lagi. Jadi tidak perlu kita mau mengambil kembali barang-barang tersebut, itu sangat tidak perlu, karena sudah berbeda tangan toh. Jadi itu tidak perlu mengambil kembali apa yang kita sudah berikan kepada orang lain.
Nah, itu poin ke-8. Sekarang poin ke-9. Memberi atau berbagi itu jangan memandang muka. Siapapun yang membutuhkan, kita harus berbagi. Jadi baik itu misalnya orang yang kita kenal seperti teman-teman kita atau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari misalnya dari pulau lain seperti dari Jawa atau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, itu semua Kalimantan. Ketika misalnya mereka datang kepada kita dengan meminta tolong atau membutuhkan bantuan kita, ya kita harus menolong. Kalau kita mampu, kalau kita ada, ya kita harus menolong dengan ikhlas. Tidak boleh ada alasan di balik pertolongan kita. Nah, seperti begitu. Nah, itu tadi 9 poin cara berbagi yang benar. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan beserta tadi contoh-contohnya juga ya. Nah, kemudian selain itu saya tambahkan contoh-contoh kecil dari berbagi atau memberi. Jadi di sini kita berbagi atau memberi sesuatu kepada orang itu bukan cuma dalam bentuk materi atau uang, tidak, tetapi masih banyak hal. Contohnya seperti misalnya kita berbagi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan apa yang kita kuasai, materi apa yang kita kuasai, ketika misalnya kita tahu, kita paham, ya kita bisa berbagi ilmu kepada teman kita yang membutuhkan atau yang tidak paham sama sekali ketika misalnya di kampus atau di sekolah. Nah, itu kita bisa ajarkan kepada dia, "Woi kawan, caranya tuh begini. Kalau kawan tidak paham tuh tidak apa-apa, nanti tanya saja. Kalau saya tahu nanti saya bantu." Nah, seperti begitu. Jadi berbagi juga bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, kemudian berbagi juga ya bisa dalam bentuk makanan atau minuman atau obat-obatan. Ketika misalnya ada saudara-saudara kita dari misalnya pulau lain, dari suku atau ras budaya yang tidak sama dengan kita, kemudian mereka mengalami misalnya bencana alam, ya contoh banjir atau gempa begitu, ya kita bisa berbagi dengan mereka, misalnya makanan dalam bentuk makanan, minuman atau pakaian atau obat-obatan, ya itu kita bisa berbagi kepada mereka. Nah, contoh berbagi juga misalnya ya pakaian yang layak dipakai, ya itu kita bisa berbagi. Jadi kita yang mungkin tinggal di kota-kota besar nih mungkin bisa membeli baju ya dengan harga yang terjangkau, tidak tidak ya pas dengan isi dompet kita begitu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke daerah bagian timur, wah itu harganya juga, kalau misalnya di Papua itu harga baju atau harga pakaian itu tidak sama seperti di kota-kota besar begini. Jadi kita bisa misalnya kalau dalam lemari kalau ada baju yang kelebihan, nah itu kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pakaian begitu. Jadi itu, kemudian kita bisa berbagi buku-buku bacaan. Nah, ini buku-buku bacaan ini juga kalau kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jogja, Surabaya, Semarang, Jakarta atau Bogor, Bandung, dimanapun itu, kalau kita mencari misalnya toko buku yang misalnya harga-harga grosir atau toko buku yang yang besar, nah itu kan ada di sini. Kita gampang tinggal lihat Google Map, sudah kita langsung terjun langsung ke tempatnya. Tetapi kalau misalnya bagian Indonesia bagian timur itu kan susah. Bahkan misalnya kita cari toko-toko buku saja itu ya syukur-syukur kalau ada satu. Ada beberapa daerah yang memang tidak ada toko buku sama sekali, dan memang anak-anak sekolah di sana tuh sangat membutuhkan buku-buku bacaan, seperti misalnya buku-buku bacaan anak atau buku-buku sekolah atau kalau dulu tuh kan, kalau zamannya saya masih kecil tuh kan ada majalah Bobo, itu bagus untuk anak-anak kecil. Tetapi kalau sekarang ini kan mungkin sudah tidak ada ya.
Jadi nah itu majalah-majalah untuk anak-anak kecil bisa belajar. Nah itu kan apa ya, kalau kita ada kelebihan begitu ya kita bisa berbagi kepada adik-adik kita atau memang orang-orang yang membutuhkan buku bacaan seperti begitu. Nah kemudian di sini berbagi juga bisa dalam bentuk pertolongan begitu, seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya contoh kecil, misalnya tuh ada orang tua ya, orang tua yang lagi menyeberang jalan, terus tunanetra begitu ya, lagi menyeberang jalan, kemudian itu kita bisa menolong orang tua tersebut untuk menyeberang. Nah itu kan kita sudah berbagi kebaikan seperti begitu. Atau mungkin misalnya ada seorang teman kita yang misalnya pensilnya jatuh atau tasnya jatuh, atau misalnya ada pokoknya inilah, misalnya ya seperti begitu, buku yang jatuh atau pensil yang jatuh. Nah kemudian kita bisa menolong dia, kita bisa bantu angkat, bantu ambil, kemudian kita memberikan kepada dia. Itu kan namanya bentuk berbagi berbagi kasih begitu kepada sesama kita, seperti begitu. Jadi kemudian ada lagi contoh berbagi, itu kita bisa berbagi misalnya berbagi kisah atau pengalaman hidup. Jadi manusia itu sebenarnya unik. Semua manusia yang tinggal di bumi ini, di dunia ini itu unik karena kita hidup itu dengan cerita yang berbeda-beda, dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda ini kita bisa ceritakan kepada misalnya bisa berbagi kisah, berbagi cerita kepada, misalnya ada yang tanya kepada kita, Kak, misalnya contoh, Kak, saya tidak paham misalnya tentang percintaan, jadi bagaimana? Kakak bisa ceritakan kan? Nah itu kita bisa berbagi dengan pengalaman hidup kita yang memang kita sudah alami, yang memang kita sudah lalui. Nah itu kita bisa berbagi kepada dia, sehingga adik-adik kita yang memang belum mengenal cinta, atau misalnya teman-teman kita yang mungkin belum pernah pacaran, nah itu kita bisa berbagi kisah di situ juga, sehingga nanti misalnya teman kita yang memang belum pernah pacaran tuh nanti dia akan pelajari lagi, oh jadi kalau cara pacaran yang baik itu seperti begini, oh berarti saya harus lakukan seperti begini ketika misalnya begini. Nah itu kan dia bisa belajar dari kisah hidup kita atau pengalaman perjalanan hidup kita. Jadi kita bisa berbagi kepada misalnya adik-adik kita atau teman-teman kita, atau misalnya ada teman kita yang memang lagi putus cinta ya, lagi putus cinta. Nah itu kita bisa memberikan masukan kepada mereka. Nah seperti begitu penjelasan saya untuk topik kali ini. Namun saya sudah sediakan satu pesan ya. Pesan ini tuh bukan cuma untuk kawan-kawan sekalian yang menonton, tetapi untuk saya juga secara pribadi. Jadi di sini kita tuh harus memang terus untuk beramal baik kepada sesama. Memberi adalah bentuk nyata dari cinta yang universal, cinta yang memberi tanpa pamrih. Berikan semampu kita, berikan dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka, dan dengan sukacita. Jadilah alat Tuhan bagi sesama. Nah, mungkin pesan saya sampai di situ dalam hal berbagi kepada sesama kita. Oh ya, ini yang terakhir kali, dan juga berbagi. Kita berbagi kepada sesama kita, baik itu siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, itu kita jangan perhitungan. Jangan sekali-kali kita perhitungan. Jadi apapun yang kita bisa bantu, itu kita harus bantu. Apapun yang kita bisa berbagi kepada orang lain, kita harus berbagi. Oke guys, mungkin sampai di situ saja sebelum saya menutup podcast saya kali ini.
Guys, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Oke, selamat malam. Bye. Woyo.